dinaungi, kau diselamatkan, oh, dari hari pembalasan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan. Oh ya bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya. Kali ini kita membahas bukan soal Brigadir J atau Brigadir Yosua, tapi soal Kapolri Listio Sigit Prabowo atau LSP ya, Jenderal Listio Sigit Prabowo, yang nonton bareng atau nobar film Sayap-Sayap Patah ya, yang diproduseri oleh Denny Siregar. Jadi diprotes rupanya oleh netizen ya. Jadi di sini diberitakan oleh wartakotalive.com, Kapolri banjir kritik usai nobar film bareng Denny Siregar, laporan hukum Densi diungkit ya. Oke, coba kita bacakan sobat era sekalian berita ini ya. Seperti apa beritanya ya, as it is ya. Wartakotalive.com Jakarta, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kembali menjadi sorotan seusai dirinya nonton bareng film Sayap-Sayap Patah yang diproduseri Denny Siregar. Dalam video yang beredar, Kapolri Listio Sigit bersama rekan-rekan polisi dan ajudannya tiba di salah satu bioskop Jakarta Kamis 25 Agustus 2022. Kritik pun bermunculan untuk Kapolri yang tampil bersama Denny Siregar. Warganet mengungkit laporan terhadap Denny Siregar yang tak kunjung mendapatkan titik terang. Bahkan Polda Jawa Barat pernah menyebut pihaknya kesulitan menemukan alamat Denny Siregar hingga kasusnya dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Beberapa kali dikonfirmasi, pihak Polda Metro Jaya juga tak memberikan penjelasan jelas terkait kelanjutan laporan terhadap Denny Siregar. Diketahui sebelumnya Denny dilaporkan oleh pimpinan pesantren Tahfidz Quran Darul Ilmi Tasikmalaya, Ahmad Ruslam Abdul Ghani, ke Polresta Tasikmalaya pada 2 Juli 2020. Laporan itu didasari oleh unggahan Denny melalui akunnya di Facebook ya, yang menyebut santri-santri calon teroris itu ya. Polres Tasikmalaya bahkan telah memeriksa semua saksi dari pihak korban hingga dinyatakan lengkap. Namun bukannya memeriksa Denny, Polres saat itu melimpahkan kasus ke Polda Jabar dengan alasan memudahkan pemeriksaan terlapor pada 7 Agustus 2020. Di Polda Jabar kasus itu kembali menjadi perhatian karena Polda urung memeriksa Denny, hingga kasus tersebut akhirnya dilimpahkan ke Polda Metro. Sementara terkait kegiatan nobar, Kapolri dihujani kritik. Bukannya memeriksa Denny Siregar, Kapolri dianggap blunder karena hadir dalam kegiatan di mana di sana ada Denny Siregar sebagai produser film tersebut. Warganet pun menyebut bahwa Denny Siregar sebagai sosok sakti. Bukannya memenuhi panggilan penyidik, ia justru bisa menghadirkan Kapolri Jenderal Listio Sigit melalui filmnya. Sudah berkali-kali Denny Siregar juga Abu Janda dan Ade Armando dilaporkan ke polisi, tapi kenapa tidak pernah diproses? Apakah karena mereka piaraan pemerintah dan Polri? Apa karena mereka CS petinggi Polri? Sohib Kapolri, tulis MHD Lestari. Pak Kapolri Listio Sigit P, kenapa kasus Denny Siregar terkesan dibiarkan dan gak diproses-proses? Masih tersangka bisa buat film dan bisa nobar lagi sama Bapak. Ada apa ini Pak? Bukankah semua sama di depan hukum? Demi marwah Polri, tolong segera proses, tulis Black Democracy. Saya tidak tahu ya apakah Denny Siregar ini dalam status sebagai tersangka atau tidak ya. Kata Polri, kenapa kasus tidak diproses? Karena mangkir, tidak dijemput paksa, karena tidak diketahui keberadaannya. Lalu yang salam
sama Kapolri, nobar bareng Kapolri itu siapa? Jenglot, tulis Roni Jo Ojol ya. Percuma kalau ada yang udah 2 tahun gak pernah memenuhi panggilan polisi, tapi kepolisian gak bisa membawa secara paksa ke kantor polisi, yang ada malah nobar sama Kapolri Listio Sigit Prabowo. Katanya semua orang sama di depan hukum, tapi pilih-pilih orang yang mau ditangkap. Nosferatu 733 ya. Penjelasan Polda Metro. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan sebelumnya mengatakan pihaknya belum bisa menyampaikan jadwal pemanggilan Denny Sregar atas kasus itu. Ia akan mengeceknya apakah penyidik akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap konten kreator Cokro TV itu. Untuk jadwal pemanggilan saya belum bisa sampaikan, nanti saya cek penyidik dahulu, kata Endra Zulpan saat ditanya wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan Senin, dikutip dari Tribun News. Sebelumnya Polda Metro Jaya mengaku sudah menerima pelimpahan laporan itu karena faktor locus delicti. Selanjutnya polisi akan mempelajari laporan yang menyeret Denny Sregar itu. Denny Sregar dilaporkan sejumlah ulama dan santri ke Polres Tasikmalaya, Jawa Barat pada 8 Juli 2020. Ia dilaporkan akibat postingan foto-foto santri anak yang mengibarkan bendera TAU dengan narasi untuk adik-adikku calon teroris. Diketahui foto-foto itu merupakan santri sebuah pondok pesantren di Tasikmalaya, Jawa Barat. Buntutnya Denny dipolisikan terkait dengan pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE ya. Disorot IPW, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso sebelumnya membandingkan cepatnya proses hukum terhadap Bahar bin Smith dengan kasus Denny Sregar. Habib Bahar telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong atau hoax oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Jawa Barat. Dalam kasus yang dilaporkan seorang warga berinisial TNA, Bahar diduga menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian melalui sebuah video ceramah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pimpinan Pondok Pesantren Tajul Alawiyin itu langsung ditahan di rutan Polda Jabar dalam 20 hari ke depan. IPW pun meminta agar polisi tidak tebang pilih dalam menangani kasus ujaran kebencian. Jangan terkesan polisi hanya tegas kepada pihak yang dianggap oposisi, namun penanganan bagi orang-orang yang disebut pendukung pemerintah malah kebal hukum. Sugeng juga menyoroti cepatnya penyidikan laporan terhadap Bahar bila dibandingkan laporan polisi yang dialamatkan kepada mereka yang mendukung pemerintah. Ia membandingkannya dengan laporan ujaran kebencian kepada pegiat media sosial Denny Sregar yang diduga menghina santri di sebuah pondok pesantren Tasikmalaya dengan sebutan teroris. Sugeng mempertanyakan penanganan kasus itu sebab cenderung tidak jelas progresnya padahal sudah hampir 2 tahun berjalan. Bila dibandingkan dengan kasus Denny Sregar yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan menyebut santri calon teroris, sangat lambat tindak lanjutnya. Itu sudah berjalan hampir 2 tahun tapi tidak ada kejelasan, papar Sugeng. Ya, sobat era sekalian ya, ini seperti kata-kata sinikal yang sering terjadi bahwa setiap warga negara sama di hadapan hukum ya, tapi tidak sama di hadapan penegak hukum ya. Jadi sobat era sekalian, kalau kita misalnya melihat yang namanya intention ya, untuk menyebarkan kebencian misalnya kepada kelompok atau individu yang berbasis SARA, maka dalam konteks Habib Bahar ya, kita tanya apa konteks penyebaran kebenciannya, apa konteks SARA-nya. Kalau misalnya dianggap menyebarkan kebencian kepada Jenderal Dudung Abdurrahman, maka saya lebih tepat mengatakan itu adalah delik pencemaran nama baik atau penghinaan. Dan itu adalah delik aduan. Sepanjang Dudung Abdurrahman tidak mengadukan Bahar bin Smith, ya kasusnya tidak boleh diproses. Tapi kalau kemudian dikatakan itu adalah ujaran kebencian yang berbasis SARA, SARA-nya di mana? Karena Dudung Abdurrahman bukanlah golongan, tapi dia adalah TNI. Jadi yang namanya tentara itu tidak bisa dikatakan sebagai golongan. Ya, itu satu hal yang harus kita pahami. Makanya ketika MPR ada golongan itu adalah golongan tentara, itu aneh. Sama saja menjadikan
tentara sebagai golongan dalam masyarakat, dan tidak boleh karena tentara itu adalah milik nasional, milik negara ya. Makanya dia belongs to the state, bukan belongs to the any group in society. Itu satu hal ya. Yang kedua, dalam kasus Habib Bahar itu kalau dikatakan menyebarkan hoax, berita bohongnya di mana? Karena yang dia sampaikan adalah sesuatu yang masih menjadi spekulasi di publik dan tidak ada atau belum ada versi yang katakanlah bisa dianggap sebagai versi yang benarnya. Kita tidak tahu yang benarnya seperti apa. Beda sama kasus Ferdy Sambo. Kasus Ferdy Sambo itu terukur, yang benarnya dia tahu, yaitu dia perencana pembunuhannya dan itu dia sudah akui. Tapi yang dia sebarkan yang tidak benarnya, bahwa terjadi tembak-menembak dengan Baradae dan Baradae melakukan itu dalam rangka membela diri. Nah, itu contoh hoaxnya. Nah, mudah-mudahan polisi atau pejabat hukum paham soal ini ya. Paham lah pasti, tapi ya kadang-kadang ada soal-soal lain yang membuat mereka kemudian bias. Nah, soal lainnya ya, misalnya soal penyebaran kebencian, apa yang disampaikan Denny Siregar ya menurut saya sudah memenuhi unsur menyebarkan kebenciannya. Kenapa? Karena dia menyebut kelompok tertentu, menyebut santri, menyebut teroris yang orang tahu itu adalah tudingan kepada kelompok-kelompok Islam ya. Jadi suku, agama, ras, antar golongan, paling tidak agama, itu sangat kental di situ karena dia menunjuk pertama by intention kata teroris dan mengatakan bahwa anak-anak itu adalah calon teroris. Padahal anak-anak itu anak-anak yang tak berdosa dan tidak boleh juga kita mengkondem anak-anak. Ya, apalagi kemudian mengaitkannya dengan sara. Nah, ini yang sebenarnya unsurnya kan sudah sangat jelas sekali dan by intention. Bandingkan dengan misalnya Roy Suryo yang hanya mereposting dan bukan meng-create sendiri soal stupa itu. Dia bukan kreatornya. Itu saja dia dikenakan apa istilahnya, ujaran kebencian juga, sehingga sekarang ditangkap dan ditahan. Edi Mulyadi hanya bicara tentang jin buang anak yang tidak ditujukan kepada masyarakat tentunya, tapi itu adalah kritik kepada pemerintahan, sekarang pun ditahan dan ditangkap. Bahkan dulu ada Ferdinand Hutahian misalnya, ditahan dan ditangkap juga, tapi cepat sekali diproses dan kemudian sekarang bahkan sudah bebas. Jadi ini makin menunjukkan seolah-olah hukum itu memang tajam kepada mereka yang berseberangan dengan pemerintah, tapi sangat lembek, sangat baik kepada mereka-mereka yang diduga dianggap pendukung pemerintahan walaupun mereka melakukan pelanggaran hukum yang by intention. Karena mereka menulis sendiri kan soal Ferdinand misalnya, dan kemudian soal yang terkait teroris itu. Sahabat era sekalian, kita tidak tahu juga ya sebenarnya ada agenda apa ketika misalnya kelompok-kelompok tertentu di society dan mengatasnamakan negara itu selalu membesar-besarkan soal radikalisme, terorisme dan lain sebagainya. Kita tidak terlalu paham apa sih agendanya, karena itu justru memunculkan perpecahan di masyarakat yang terus-menerus. Dan Presiden Jokowi tidak diuntungkan dengan eksistensi kelompok-kelompok itu sesungguhnya, karena dia akan dikenang sebagai presiden yang mewariskan perpecahan di masyarakat ya. Jadi ada perpecahan, ada pembelahan di masyarakat. Tapi kalau misalnya kita mengkritik pemerintahan itu wajar. Jadi kalau dalam katakanlah filsafat politik atau katakanlah hukum tata negara, wajar kalau kita mengkritik kekuasaan. Karena kekuasaan itu dibekali oleh kewenangan menguasai segala resources, sehingga kalau tidak dikontrol mereka bisa menyalahgunakan kekuasaan. Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi sangat aneh kalau ada banyak kelompok masyarakat justru lebih peduli, lebih mengontrol masyarakat yang mengkritik pemerintah. Makanya saya katakan, kok
intelektual tapi mengkritiknya adalah pengkritik pemerintah. Harusnya kan yang kita kritik adalah kekuasaan. Tapi ya adalah, ini kan soal pilihan saja ya, soal pilihan hidup, dan mudah-mudahan semua kita adalah jujur ya. Kenapa kita melakukan sesuatu bukan karena dimotivasi oleh karena kita mendapatkan sebuah fasilitas kenyamanan, karena kalau kita mau jujur ya paling nyaman hidup ini ya dekat-dekat dengan kekuasaan, dekat-dekat dengan polisi, dekat-dekat dengan jaksa, dekat-dekat dengan jenderal, karena aman hidup kita, insya Allah ya. Melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti judi dan lain sebagainya tidak diapa-apakan. Kalau ketahuan dikasih karpet merah untuk kabur ke luar negeri misalnya, sebagaimana apa yang terjadi pada banyak koruptor yang kabur ke luar negeri. Kita tidak tahu kenapa dia bisa kabur. Kok lemah sekali penjagaan kita terhadap para koruptor tersebut, mudah sekali dia kabur. Tapi rakyat kecil mudah sekali ditangkap walaupun di ujung sana gitu ya. Nah, ini adalah kritik ya. Dalam hati kita sobat era sekalian, kita tahu siapa yang benar, siapa yang salah, apa yang benar, apa yang salah. Jadi barangkali dari sisi manusia kita bisa berdebat, tapi dari sisi keyakinan ya kita akan tahu orang berbuat karena apa. Apakah berbuat karena uang, karena dibayar, karena ingin kenikmatan hidup, ataukah memang didorong oleh idealisme. Kalau didorong oleh idealismenya ya, maka kita harus angkat topi ya. Walaupun tentu ukuran harus ada jelas ukurannya. Tapi kalau didorong oleh sebuah konspirasi misalnya, wah ini menurut saya agak kebangetan juga ya. Karena sebagai contoh misalnya Denny Sregar ini, dia bisa loh ngata-ngatain orang yang mati misalnya ya. Sebagai contoh misalnya karangan bunga ya kan, misalnya tentang terima kasih sudah kirimkan Laskar FPI ketemu bidadari. Jadi kenapa polisi mengapresiasi orang-orang yang menghina misalnya? Kan agak membingungkan juga, ada papan bunga seperti itu yang seolah-olah mengolok-olok ya. Terima kasih kemudian titip Pak polisi titip siram teh ke Munarboy misalnya. Apa masalahnya Munarman dengan yang bersangkutan misalnya? Kita tidak tahu kenapa begitu tidak sukanya dengan Laskar FPI dan Munarman. Yang kalau kita bicara dari sisi hukum sobat era sekalian ya, saya tidak satupun kenal dengan Laskar FPI itu siapa namanya ya. Namanya kita kenal tapi orangnya belum pernah bertemu ya, dan sama sekali tidak pernah kenal mereka. Tapi kan kalau dalam ajaran hak asasi manusia, mereka orang yang dihilangkan nyawanya oleh negara. Kok negara tega-teganya bukannya memberikan keadilan kepada mereka, malah membiarkan orang-orang menghina mereka. Jadi sudah dihilangkan nyawanya, dihina pula. Munarman dikatakan sebagai teroris. Padahal sidangnya tidak terbukti dia melakukan kegiatan teror apapun. Hanya dioprak-aprik, diutak-atik dia hadir di dalam seminar di mana ada baiat terhadap ISIS, dan itu pun 2015 ketika belum ada undang-undang yang melarang ISIS, dan kegiatannya sendiri bersifat terbuka dan dia sendiri tidak menjadi bagian dari baiat itu. Tapi tiba-tiba dikatakan dia menyembunyikan informasi dan dihukum pula. Jadi sobat daerah sekalian, negara kita tidak akan menjadi negara yang nyaman ya kalau penegak hukumnya bersifat subjektif. Nah sekarang kelompok-kelompok yang kita sebutkan itu, ketika ada kasus seperti Sambo ini, enggak juga mereka bereaksi keras ya. Jadi mereka tidak bereaksi keras terhadap Sambo, terhadap perjudian, tapi sangat bereaksi keras terhadap apapun yang berbau kelompok-kelompok agama yang mereka sebut kadrun, ya kan? Jadi kalau mereka melabeli orang kadrun itu biasanya mereka labelkan untuk orang yang mengkritik Presiden Jokowi, maka apapun sah dilakukan kepada mereka, termasuk seolah-olah menghilangkan nyawa mereka pun sah. Jadi bahkan diapresiasi kepada petugas yang menghilangkan nyawa mereka dengan karangan bunga.
Itu saja sobat era sekalian ya, memang menyedihkan fenomena ini dalam masyarakat kita ya. Tetapi itulah realitas masyarakat kita, dan realitas itu tentu sedikit banyak disumbang oleh kekuasaan yang berkuasa hari ini. Karena kalau kekuasaan itu tidak nyaman dengan perilaku mereka, maka kekuasaan itu justru akan melarang orang-orang yang sokol mereka sebut sebagai pendukung kekuasaan itu menghina-hina dan mengejek-ngejek kelompok society masyarakat lainnya yang tidak lain juga adalah masyarakat atau warga negara Republik Indonesia juga yang perlu perlindungan, pengayoman, pencerdasan dan lain sebagainya. Sahabat daerah sekalian, mudah-mudahan kita ke depan mendapatkan pemimpin yang jauh lebih jujur, lebih baik, lebih amanah dan lebih memberikan ketentraman bagi semua rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan 0%. Salam 0%. Salam 0%, salam 0%, oh, ucapkan salam 0%. Saat matahari demokrasi masih bersinar di negeri ini, salam bagi lahirnya pemimpin, pemimpin jujur, pemimpin amanah. Hapus ambang batas, yuk sekali lagi, buang 20%, hilangkan 25%. Hapus ambang batas, yuk sekali lagi, buang 20%, hilangkan 25%. Hapus ambang batas, yuk sekali lagi, ucapkan salam 0%. Semoga Tuhan merestui, semoga Indonesia diberkahi. Salam 0%.